Karena ada anak yang baca ayat Quran tidak pada tempatnya, atau ada doktrin yang baca ayat Quran tidak pada tempatnya. Ayat perang dibaca lagi kawinan, lagi pernikahan, cocok nggak itu? Lagi perkawinan dibaca. Alladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa qatalu wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa sunnam jannatin anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, masuk surga. Aku dibaca saat lagi damai kayak gini, sedang damai baca ayat itu. Berangkat ke gereja sudah pasang bom di perutnya. Ya Allah. Satu, ini suasana damai bukan perang. Dua, ayat itu ayat khusus bukan ayat umum. Tiga, anak kecil di bawah ngebom itu dosa besar. Dan yang dibom siapa? Orang lagi sembahyang di gereja. Walaupun sembahyangnya beda lah. Tapi dalam arti orang lagi menyembah Tuhannya dalam kekhusyuan dan kekhidmatan. Hasil dosanya itu berlipat-lipat itu. Wallahi, demi Allah, yang mereka lakukan itu dosa besar. Saya nggak mengatakan kafir, nggak boleh mengkafirkan. Tapi yang mereka lakukan itu dosa besar. Membom gereja dengan membunuh diri. Hadirin saya hormati. Itulah ringkas cerita sejarah dunia Islam seperti itu. Nah, di Indonesia sudah mantap, sudah punya prinsip yang sangat indah, yaitu nasionalisme religius nasionalis. Keputusan NU di Banjarmasin tahun 36, kiai-kiai pakai sarung, pakai bakyak, pakai koko, kopiah itu. Bakyak itu artinya al-baqa wal yakin. Jadi orang pakai bakok itu selalu bakok dengan Allah, yakin dengan Allah. Sarung itu syar'an, melaksanakan syariat Islam. Koko itu artinya takwa, walibasut takwa dzalika khair. Kopiah itu artinya khufyah. Kepala walaupun alim, kayak Pak Busubetnya alim nih, walaupun alim jangan disombongkan, jangan dibuka, jangan dipamerkan kepala. Tutupin. Nah, tutupin itu atau menyamarkan, menyembunyikan itu bahasa Arabnya khufyah. Kopiah. Jadi orang kalau pakai kopiah tanya orang yang tidak sombong. Ada orang pakai kopiah kok sombong, salah terbit tuh. Harus cabut dari peredaran. Pakai kopiah kok sombong. Kita sudah punya prinsip. Nahdlatul Ulama sudah punya prinsip. Tahun 36 keputusannya Indonesia adalah Darussalam, negara yang damai, yang di dalamnya berbagai agama, suku, warna kulit, berbeda budaya, berbeda culture, latar belakang, semua satu menjadi warga negara Indonesia, saudara semua, saudara kita semua. Oleh karena itu NU pasti kalau lagi krisis menjadi rujukan. Setiap lagi krisis pasti NU yang jadi rujukan, yang digandeng. Tapi biasanya kalau udah selesai krisisnya, biasanya ya. Kita ini Pak Irjen, kalau bahasa Arabnya begini, kita ini sudah satu ideologi, bahasa Arabnya satu akidah. Akidah kita ideologinya Pancasila lah, 4 pilar. Dan kita sudah satu qabilah, kita suku besar Indonesia lah, suku Indonesia kita ini, qabilah bahasa Arabnya. Tapi satu lagi yang belum sama, ghanimah. Pendapatannya belum sama itu. Jadi saya dengan Pak Kapolda sama, seideologi, sebangsa di tanah air. Yang beda itu ghanimahnya itu yang belum sama. Ya Allah. Enggak. Dapat banyak sudah. Syukur-syukur tambahin lagi lah. Hadirin saya hormati. Maka ketika ada konflik di Timur Tengah antara nasionalis dan Islam, seru sekali, serem sekali. Hafid Asad membakar satu kota Aleppo, kota Halab, mati semua satu kota itu. Saddam Hussein pernah mencoba senjata kimia, gas kimia untuk satu kecamatan Halabjah, mati semua satu kota Halabjah itu. Ngeri kalau di Timur Tengah kalau udah konflik antar nasionalis dan Islam. Sampai sekarang
Yang paling pokok mengapa terjadi perang saudara nggak pernah selesai, sebenarnya paling mendasar adalah belum harmonisnya antara agama dan nasionalisme, antara agama dan negara. Di Irak sampai sekarang sudah lebih dari 1,5 juta orang mati. Saddam Hussein selama berkuasa 25 tahun yang mati, yang dibunuh Saddam Hussein lah gampangannya 25.000. Saddam Hussein digulingkan tahun 2006 sampai sekarang 1,5 juta. Ya mending Saddam Hussein masih. Suriah sudah 500.000. Syekh Said Ramadan Al-Buti, Masya Allah, orang alim, ulama besar Pak itu. Lagi ngajar tafsir di masjid, dibom, mati semua. Jamaahnya wafat, gugur, syekhnya gugur juga. Ya. Yaman masih terus bergejolak. Sudah ada kelaparan jutaan, anak-anak nggak minum susu, nggak makan. Yaman. Somal bubar, negara bangkrut Somal itu, negara bubar. Nah, mantan bekas marinirnya menjadi perampok di laut itu, jadi penyamun. Kapal Indonesia juga sering dihadang oleh perampok. Bodolan marinirnya Somal. Libya belum selesai. Sudah berapa kali ganti Perdana Menteri, belum selesai sampai sekarang. Setelah Gaddafi ditembak mati di gorong-gorong. Gaddafi itu ditembak mati di gorong-gorong air. Hadirin yang saya hormati, maka melihat sejarah seperti ini, alhamdulillah kita punya prinsip Nahdlatul Ulama terutama sudah selesai. Hubungan Islam dan negara sudah selesai. Sudah tidak boleh lagi dipermasalahkan. Keputusan Munas di situ Bondo, Ki Haji Ahmad Siddiq menulis bahwa negara Indonesia sebagai negara kebangsaan, dasarnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika, sudah final. Pintu gerbang negara Islam sudah tertutup di Indonesia. Kata Ki Ahmad Siddiq itu. Walhasil bagi NU sudah final. Banyak orang gagal paham bahwa memperjuangkan Islam itu harus mengganti Pancasila, harus mengganti Undang-Undang Dasar 45. Itu orang gagal paham namanya. Hadirin yang saya hormati, negara kita sudah kuat kokoh dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tinggal mari kita berlomba-lomba mengisi negara ini. Kita Islam, isi dengan nilai-nilai Islam. Gitu loh. Akidah kita jelas, syariah kita jelas, akhlak kita yang perlu dibangun untuk mengisi pembangunan negara ini dalam bingkai Pancasila. Duh, angel men ngomong, ora paham nih, yang senang beliau ora paham iki. Gampangane wis. Sampeyan sholat 5 waktu, ditambah qobliyah ba'diyah, ditambah duha, witir, tahajud, istikharah, hajat, qiyamul lail, tarawih di dalam bingkai Pancasila. Paham betul? Puasa Ramadan, Senin Kemis, puasa Daud, Syawal 6 hari, tiap bulan puasa 3 hari di dalam bingkai negara Pancasila. Terganggu mboten? Salat sampeyan terganggu mboten? Sedekah, zakat, infak jariyah, hibah, nazar, fidyah, dam, terganggu betul dengan Pancasila? Silahkan saya lakukan. Pergi haji tiap tahun, pergi umrah tiap minggu, monggo, di dalam bingkai negara Pancasila. Sudah indah sekali ini, sangat indah. Bangun pesantren, majelis taklim, masjid, madrasah, monggo, tahfidz Quran, bocah cilik Quran, hafal Quran kabeh, silakan di dalam bingkai Pancasila. Nah ini karena ada anak yang baca ayat Quran tidak pada tempatnya, atau ada doktrin yang baca ayat Quran tidak pada tempatnya. Ayat perang dibaca lagi kawinan, lagi pernikahan, cocok nggak itu? Lagi resepsi perkawinan dibaca falladzina hajaru wa khuruju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Lagi kawinan kok ceritanya perang malah. Lagi kawinan ceritanya kan Viagra, cinten ireng, sarang semut Papua, dari Wonosobo Purwoceng, Kuku Bima, apa? Gadal Mesir kok tuku kurang Mesir. Gingseng, lagi perkawinan dibaca
alladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa qatalu wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa adkhilnahum jannatin anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, masuk surga. Lah ini yang didoktrinkan mereka itu. Enggak tahu sababun nuzul, konteks turunnya ayat itu enggak tahu. Itu Mas, ayat itu namanya ayat khosoh, bukan ammah. Ayat itu spesial, bukan enggak bisa dijadikan general, bukan perintah tiap saat, bukan kayak sholat perintah tiap saat itu. Ayat ini ceritanya perang Ahzab. Semua suku Arab dikoordinir oleh Abu Sufyan nyerang Madinah, 10.000 pasukan. Di dalam Madinah hanya 700 orang Islam, 700 jumlahnya. Diserang 10.000. Sampai Rasulullah membuat parit atas dasar pasukan dari Salman Al-Farisi. Bikin parit dari utara, dari selatan Madinah itu, menghadang orang, jangan sampai kudanya bisa masuk ke kota. Terpaksa ada yang masuk. Ada pasukan Quraisy yang bisa loncat parit itu. Nah, beberapa sahabat ketakutan, minder, ngeri. Turun ayat itu, jangan takut, ayo keluar dari rumah, kamu membunuh dan kamu dibunuh, surga balasannya. Lalu dibaca saat lagi damai kayak gini, sedang damai baca ayat itu, berangkat ke gereja, sudah pasang bom di perutnya. Ya Allah, satu, ini suasana damai bukan perang. Dua, ayat itu ayat khusus bukan ayat umum. Tiga, anak kecil di bawah ngebom itu dosa besar. Ibnu Mas'ud ingin ikut perang Badar, nggak boleh, kamu masih kecil, masih 14 tahun, nanti kalau sudah besar. Sahabat Ibnu Mas'ud ingin ikut perang Badar, oleh Rasulullah nggak boleh, masih kecil. Ini anak kecil, 4-4-nya dibawa di Surabaya itu. Dan yang dibom siapa? Orang lagi sembahyang di gereja, walaupun sembahyangnya beda lah, tapi dalam arti orang lagi menyembah Tuhannya dalam kekhusyuan dan kekhidmatan. Walhasil dosanya itu berlipat-lipat itu. Wallahi, demi Allah, yang mereka lakukan itu dosa besar. Saya nggak mengatakan kafir, nggak boleh mengkafirkan. Tapi yang mereka lakukan itu dosa besar. Ngebom gereja dengan membunuh diri itu. Tapi pegangannya itu, barang siapa keluar dari rumah, menjihad, membunuh dan terbunuh, masuk surga, langsung disambut bidadari. Sudah telanjang bidadarinya. Bidadari ndasmu apa?